Shalom untuk kita semua, selamat pagi untuk para anak muda, teman-teman, sahabat, maupun Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Saya Ivan Alperendanwa akan membawakan renungan singkat untuk kita pada saat ini. Bagi yang mendengarkan, jangan lupa teman-teman ikuti Bapak Ibu, bahkan sahabat. Terima kasih. Renungan yang begitu dalam dan begitu luar biasa untuk kita koreksi diri kita, untuk kita bagaimana sih keadaan hidup kita ini sekarang. Ya, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Mazmur pasal 4 ayatnya yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang menonton video ini adalah doa Daud ya. Raja Daud, di mana dia dalam kesesakannya dia selalu bergumul ya. Dia selalu bergumul kepada Tuhan, dia selalu berdoa dan mengharapkan pertolongan Tuhan selalu. Jadi Bapak Ibu, kalau di tengah-tengah saat ini kesengsaraan itu pandemi, ekonomi menurun, kita jangan menghindar atau menjauh daripada Tuhan. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwa kita harus mengoreksi diri kita, ya, mengoreksi. Apabila aku berseru, jawab aku, ya Allah yang membenarkan aku. Kita tidak mengharapkan Tuhan itu harus membalas dengan segera. Itu kalau kita harus mengoreksi diri kita. Kita tahu dulu kita ini siapa. Kita sudah bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau misalnya saudara masih hidup dalam dosa tapi harus dengan cepat-cepat berseru kepada Tuhan dan harus dijawab, itu salah. Mazmur Daud, kita belajar pada Raja Daud ya. Belajar kepada Daud apa sih? Yang pertama ya, kita harus teliti ayat ini, yaitu dalam kesesakan Allah atau Tuhan memberi kelegaan. Artinya dalam setiap harinya, waktunya Daud, dia selalu memohon kepada Tuhan. Nah, siapa nih Bapak Ibu atau teman-teman nih yang dari sukacita besar dia melupakan Tuhan, ketika dia sudah rapuh baru memohon pertolongan kepada Tuhan sampai berseru-seru, sampai bahkan menangis, dan Tuhan tidak menjawab. Siapa? Ayo ya, teman-teman nggak salah, atau Bapak Ibu nggak salah, itu benar sekali. Tapi yang lebih benarnya adalah jangan hanya pada waktu rapuh, pada waktu seakan-akan hidup ini sudah tidak berdaya lagi baru memohon kepada Tuhan. Enggak, suka duka harus kita tetap berhubungan kepada Tuhan. Kalau boleh, Bapak Ibu harus atur jadwal kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kitanya saja yang membatasi Tuhan dalam hidup kita. Maka Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya mengucap syukur pada saat bersuka cita. Enggak. Ketika teman-teman Bapak Ibu mengalami kesusahan, ya, mengucap syukur ada maksud Tuhan. Kalau Roma 8 ayat 28-29 mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan itu ada maksud baik ya, dan Allah turut bekerja ya. Nggak mungkin Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa dia angkat tangan ya kan, dia angkat tangan atau dia tidak mau lagi. Enggak. Nah, makanya kalau kita memohon dalam kesesakan pun Tuhan memberi kelegaan. Itu bukti kasih Tuhan pada kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini permohonan yang benar-benar. Kalau Bapak Ibu teman-teman hanya memohon kasihanilah aku, itu nggak bakalan bisa. Tapi dengan cara apa? Terbukti kok orang yang mengasihi Tuhan ya, terbukti dari hari-harinya, hidupnya, sikap hidupnya seperti apa, terbukti ya. Maka dengan Daud ini dia mengatakan kasihanilah aku dan dengarkanlah aku, atau dengarkanlah doaku, itu berarti curahan hatinya yang begitu luar biasa
datangilah aku dan dengarkanlah doaku yang Anda seru. Nah, oleh sebab itu jangan pernah gelisah. Intinya di firman Tuhan ini adalah jangan takut, tetap bersandarlah kepada Tuhan, ya. Tetap memohonlah kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan hidup di dalam keberdosaan. Evaluasi diri, apalagi saat ini mau menjelang pergantian tahun. Evaluasi diri, selama satu tahun ini ngapain aja, waktunya buat siapa saja, ya. Evaluasi diri, terus saran-saran dari orang lain kalau itu baik, terima evaluasi, ya. Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang begitu singkat. Pada saat ini saya membuat video ini, saya lagi ada di Bandung, dan semoga yang menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga tahun baru ini boleh menjadi tahun yang sangat menjadi berkat bagi kita, keluarga, orang tua, bahkan seluruh dunia. Mari kita berdoa. Oke, selalu bersama. God bless you. Tuhan Yesus